2024 di depan mata. Dan saya terus mengingatkan Anda semua untuk tetap semakin hari kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itu cuma itu yang membuat kita kuat, saudara. Saya tadinya memilih-milih mau khotbah apa ya? Kesetiaan Tuhan. Tuhan itu sudah setia, nggak perlu khotbahin lagi, saudara. Kebaikan Tuhan, Dia selalu baik. Apalagi kita berdoakan, kasihnya kepada kita selalu baru setiap hari, kata firman Tuhan. Jadi saya sempat bingung, saya mau khotbahin apa ya ini? Kalau kita mau khotbah tentang hak kita, Tuhan sudah berikan, saudara. Kalau sampai hari ini kita hidup hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Selama 2023 ini kita hidup, itu karena Tuhan izinkan. Dan Tuhan mau kita melakukan sesuatu, saudara. Bahkan kalau hari ini Tuhan izinkan kita melewati 2023, masuk 2024, artinya cuma satu, ada rencana Tuhan, ada perkara-perkara yang Tuhan mau Anda dan saya kerjakan, saudara. Jadi setelah saya berpikir cukup lama, saya pikir lebih baik saya sampaikan apa yang menjadi kewajiban kita, bukan apa yang menjadi hak kita, saudara. Mari kita ubah mindset kita, karena terlalu banyak orang Kristen itu maunya haknya dipenuhi. Kalau saudara, kita sadar atau tidak sadar, sampai hari ini Tuhan memberi Anda hak-hak kita itu kita terima, saudara. Kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, kita masih punya pekerjaan yang baik, kita masih punya anak-anak yang baik, kita masih punya sahabat-sahabat yang baik. Apa yang kita kerjakan bisa berhasil. Bahkan tadi ada Ibu Lena, anaknya sudah selesai S1, mau masuk S2. Saya ketemu mereka itu pada saat anaknya mau masuk S1. Ketemu lagi, sudah lulus S1, mau masuk S2. Kita itu selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Ya, jadi berhentilah kalau kita jadi orang yang suka mengeluh. Buang itu, saudara. Sudah bukan waktunya hari-hari ini kita mengeluh. Bukan lagi waktunya bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Tentu ada alasannya kalau saya mau katakan itu semua, saudara. Karena kalau kita melihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita tinggalin Tuhan mah sering. Tapi kalau Tuhan meninggalkan kita tidak pernah. Karena Dia Allah yang Alkitab katakan, Dia tidak mungkin tidak setia kepada apa yang sudah diucapkan, dijanjikan kepada kita. Marbun yang sudah menikah ya, di tahun 2023, sebentar masuk 2024 punya anak ya. Problemnya baru ya. Jangan kita berpikir setiap waktu itu bertambah lebih baik. Tidak, saudara. Dunia ini tambah hari tambah jahat. Kita aja yang belum terdampak, merasa dampaknya dengan kuat belum. Tapi akan menuju kepada ke situ, saudara. Saya pikir Israel sama Hamas itu sudah diem, ternyata berapa waktu lalu, tanggal 24 malam atau 25 itu, Israel hantam lagi mereka, 100 orang mati. Nah ini, sementara kalau saudara melihat pergolakan dari itu semua, blok barat sama blok timur sudah mulai bergesekan ini. Rusia sudah siap-siap. Saudara, saya tidak menceritakan itu lebih jauh karena saya merasa tidak berkompeten dalam hal itu. Tapi kita lihat saja Alkitab. Tanda-tanda zaman mengatakan bahwa Tuhan sudah semakin dekat untuk datang kembali. Pertanyaannya, are you ready? Apakah kita sudah siap pada saat Dia datang nanti? Memang kalau kita mau bicara tentang kitab Wahyu, saudara, kalau saudara mempelajari, di sana akan ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama itulah kebangkitan orang yang di dalam Tuhan. Mereka dibangkitkan, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup diangkat. Itu mereka langsung masuk ke dalam pemerintahan 1000 tahun. Tidak dihakimi lagi, ya. Tidak dihakimi lagi. Sudah langsung enak, saudara. Tapi pertanyaannya, selama kita hidup di dalam dunia ini, apa yang kita kerjakan itu pertanyaan penting. Tuhan
tidak ingin Anda hari ini terima Yesus terus besok mati. Tidak, dia masih izinkan kita hidup 70-80 tahun. Itu waktu kita hidup. Hari ini coba hitung hidup Anda umur berapa saat ini? Saya 51 tahun. Berarti berdasarkan firman Tuhan tinggal 19 atau 29 tahun lagi. Selesai kan? Masalahnya 19 sampai 29 tahun ini ngapain? Apa yang kita lakukan? Terus numpuk harta buat diri sendiri? Terus mikirin diri atau kita berpikir yang lain? Kalau saya ceritakan kepada saudara, berapa kali kita dalam bulan ini, tema kita di Rock ini adalah fruitful living atau hidup yang menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan buah. Coba tampilkan. Fruitful living, hidup yang menghasilkan buah. Ayat yang pertama tadi. Ayat yang kita pakai di dalam bulan ini itu adalah ayatnya Yohanes 15 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sampai di situ dulu. Frasa ini coba dimengerti baik-baik. Banyak orang hari ini masih berpikir dia ikut Yesus karena memang maunya dia sendiri. Hari ini orang masih banyak berpikir seperti itu. Padahal Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Nah, bicara tentang ini seringkali jadi pertentangan di mana-mana. Oh, berarti kita nggak punya kehendak bebas ya? Emang iya sebenarnya, saudara. Kalau Tuhan sudah pilih kita, mau lari sampai dimanapun tetap balik. Contoh Nuh. Contoh Yunus. Ada ingat Yunus? Tuhan suruh dia, kamu aku udah pilih nih untuk pergi ke Niniwe, beritakan Injil di sana. Yunus gak senang sama orang-orang Niniwe karena ada sejarah latar belakang yang kurang baik mungkin. Dia gak suka sama orang-orang Niniwe. Apa-apaan Tuhan suruh aku ke tempat yang aku tidak suka. Lari dia ke Tarsus, naik kapal. Di tengah perjalanan, karena dia sudah dipilih Tuhan untuk pergi ke Niniwe, kok lari kemana? Akhirnya harus ditelan oleh ikan besar. 3 hari 3 malam ada di situ, baru bertobat dan sadar bahwa memang saya sudah dipanggil Tuhan untuk ke sana. Jangan tunggu babak belur dulu, saudara. Ingat baik-baik ini, bukan kamu yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilihmu. Kalau Tuhan pilih kita, itu berbeda dengan bos manusia pilih kita, beda. Kalau bos manusia pilih Anda bekerja dalam suatu pekerjaan, pasti Anda punya nilai baik. Secara teori mengerti, bahkan mungkin sudah pernah punya pengalaman kerja, ada nilai plusnya. Tapi Tuhan memilih kita nggak punya nilai plus, saudara. Anda dan saya ini harusnya mati gitu kira-kira. Kita tidak punya nilai plus. Allah melihat Anda itu plus karena salib itu ditegakkan. Tidak ada alasan buat kita untuk dipilih Tuhan seharusnya. Jadi mulai sadar, saya ini dipilih oleh Tuhan. Lah kalau sudah menyadari itu, maka semakin Anda sadar bahwa Anda dipilih Tuhan, cepat ikuti apa yang Dia mau. Jangan buang-buang waktu. Oke, katakanlah hari ini Anda tidak mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Lari kan, disuruh ke A, lari ke B. Nanti di B kena masalah, percayalah. Anda harus kembali pada akhirnya ke A yang Tuhan mau. Kenapa bisa begitu? Karena bukan kamu yang pilih aku pilih kamu. Nah, kalau kita baca ayat bawahnya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya sudah sampaikan beberapa kali lebih di khotbah ini. Di situ kalimatnya lengkap sekali. Aku memilih dan menetapkan. Kan saya pernah kasih perumpamaan. Nanti 2024 besok tanggal 12 Januari ya, kira 12 Februari ya. Pemilu kan? 14. Oke. Februari. Pas hari Valentine. Iya. Wah. Kalau nanti pada saat itu misalkan Pak Prabowo dan Gibran menang, ya, mereka terpilih oleh rakyat, ya, katakanlah demikian. Apakah mereka sudah sah jadi presiden belum? Belum. Tunggu apa? Pelantikan atau ditetapkan, saudara. Ditahbiskan tuh bahasa gampangnya. Ditetapkan.
Nah saudara, status Anda dan saya itu sudah dipilih Tuhan dan sudah ditabiskan, ditetapkan. Anda nggak bisa lari dari situ. Poin saya apa sih? Kita mengakhiri tahun 2023 ini. Mari mengerti dan sadar bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Jadi jangan lagi maumu. Belajar untuk Tuhan, biar semua yang menjadi kehendakku, semua yang menjadi rencanaku, semua yang jadi perasaanku ini selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari ini saudara. Dan kemudian bukan cuma mikir doang, tapi action. Karena di situ kalau Anda melihat kata ini dipakai, pergi dan menghasilkan buah. Nah kalau kita melihat ini kan Yohanes 15 nih. Kalau Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 8, itu bicara tentang Yesus pokok anggur yang benar. Dari mana Yesus mengatakan dia adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya yang diharapkan menghasilkan buah. Dan untuk bisa menghasilkan buah, tentu saja ranting harus terus menancap atau nempel kepada pokoknya. Di situ dari ini saudara bisa melihat rencana dan tujuan Tuhan memilih kita, menetapkan kita, bukan nanti kita pakai kekuatan sendiri untuk situ, tidak. Di atas sudah dijelaskan, selama kamu nempel kepadaku, selama kamu melekat kepadaku, selama itu pula kamu akan menghasilkan buah. Amin, saudara. Kenapa orang Kristen banyak tidak menghasilkan buah? Karena mereka tidak nempel kepada pokok anggur. Mereka menempel kepada keuangannya yang banyak, menempelkan kepada posisi dan jabatan yang tinggi. Mereka tidak menempel kepada Tuhan. Jadi akhirnya bukan buah yang Tuhan mau, maksud itu yang keluar. Bukan itu. Dan Alkitab catat di dalam Yohanes 15 ini, kalau saudara membaca di atasnya, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah akan ditebang, dijadikan kayu api. Itu tidak berbicara tentang masuk neraka, ya saudara-saudara. Tidak berbicara tentang masuk neraka, tapi saudara yang seharusnya bisa melakukan A, B, C, D, gara-gara Anda terus kepala batu dan tidak menempel kepada pokok anggur. Dengan kata lain, mau berdiri sendiri, akhirnya A, B, C, D itu tidak terjadi. Engkau dipotong, dihentikan. Dipotong ini bisa berarti pulang aja lu lebih cepat. Saya kalau, ya gampangnya begini sudah. Hari ini kita pernah dengar Nokia punya, bukan Nokia ya, apa sih? Samsung punya salah satu handphone yang katanya gagal produk. Sudah dicetak berapa ribu, karena gagal produk ditarik kembali. Saya percaya kalau kita tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau, Anda akan pulang lebih cepat tanpa hasil. Bukan masuk neraka, tapi artinya hidupmu itu sia-sia. Akhirnya seringkali ini dipakai untuk mengatakan demikian, saudara. Ada Rick Warren suka mengatakan ini. Di dalam kuburan itu banyak orang yang berpotensi yang mati tanpa sempat mengeluarkan semua potensinya. Jangan mau kan saudara. Kita mau kita berbuah. Kita mau hidup kita menjadi berkat. Kita mau hidup kita ini berdampak. Itu yang Tuhan mau saudara. Dan kita dipanggil dan dipilih untuk itu. Ya, kalau saya mau bahas banyak sekali saudara. Alkitab katakan, Yesus katakan melalui tulisan Paulus, dia mengatakan bahwa dari semula kamu dipilih untuk hidup di dalam, untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Saudara lihat, dari mula, artinya dari dalam kekekalan. Sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia terbentuk, dari kekekalan, Tuhan sudah tetapkan kita untuk hidup kudus dan tak bercacat. Kemudian kalau kita baca lagi di ayat pasal 2-nya, kalau tidak salah di Efesus itu dikatakan demikian. Dari semula kita dipanggil untuk hidup dalam perbuatan baik. Perbuatan baik versinya siapa di sini? Versinya Tuhan, bukan versinya kita, saudara. Kita baru taruh
persembahan 100 juta merasa sudah paling baik. Hati-hati saudara. Semua yang kita miliki hari ini bukan milik kita sebenarnya. Itu milik Tuhan yang dititipkan. Mau lihat kamu bisa nggak mengelola apa yang menjadi harta orang lain. Kalau sudah teruji di harta sendiri, di harta orang lain, baru Tuhan percayakan apa yang menjadi milik kita, saudara. Coba lihat sekali lagi. Mulai memikirkan begini, saya yang dipilih, bukan saya yang memilih Yesus. Yesus yang pilih saya. Ya. Ada satu ayat di dalam Yeskiel mengatakan, dia akan merubah hati yang keras. Dia akan menggantikan hati yang keras dengan hati yang penuh dengan kasih. Dia akan merubah, memberi roh yang baru dalam kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini Anda bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, itu bukan kekuatan. Itu Tuhan sudah bekerja di suatu tempat di mana gitu, setel Anda untuk begini. Tapi tentu saja ada keinginan daging yang selalu berontak kan, saudara. Nah, kalau Anda mengikuti apa yang mau Tuhan, memang dagingnya sakit. Tetapi proses Tuhan itu cepat sampai kepada rencananya, yaitu Anda pergi dan menghasilkan buah. Tapi kalau kita melawan, tetap nanti saudara akan sampai kepada apa yang Tuhan mau, pergi dan menghasilkan buah, tetapi dalam keadaan babak belur. Suruh ke Niniwe, lari ke Tarsus. Suruh ke Banten, lari ke Lampung. Nanti Tuhan tarik Anda kembali ke situ. Kan sayang saudara, waktu kita terbuang percuma. Betul kan? Lebih baik hari ini tahun baru, Anda berdoa di hadapan Tuhan, dan mulai berkata, Tuhan, Engkau yang memilih aku. Aku tahu Engkau yang sudah memberi kekuatan kepadaku, memberi aku kemampuan, memberi semua yang dibutuhkan untuk supaya aku menjadi berkat. Pakai aku. Itu doa-doa yang mujarab, saudara. Itu doa-doa yang mujarab. Masalahnya kita siap atau tidak. Karena kalau kita mau menjadi seperti apa yang Tuhan mau, seperti saya sampaikan, tidak gampang. Tidak gampang. Ada satu ayat di dalam Matius dikatakan demikian. Aku datang membawa pedang dan memisahkan orang tua dari anak, memisahkan suami dari istri, memisahkan anak dari orang tuanya. Ayat itu ngeri loh. Kok bisa? Katanya Yesus penuh dengan kasih. Kok malah dia membawa pedang memisahkan kami? Artinya begini saudara. Suatu saat nanti ada waktunya nih Tuhan akan tanya, lu lebih pilih gue apa pilih istrimu? Kau lebih pilih aku atau suamimu? Ada waktunya. Kau lebih pilih anakmu atau pilih aku? Kalau kita masih memilih yang bukan Tuhan, maka tidak layak di hadapan Tuhan kita. Mungkin kita ini belum pernah merasakan, tapi orang-orang di Cina, orang-orang yang underground itu, memulai gereja-gereja itu, mereka pasti sergap sama polisi, tentara-tentara komunis. Tahu enggak? Bapak pendeta, di depan matanya, pilih Tuhan atau pilih istrimu, atau sangkal Yesus. Saya salah. Pilih Yesus atau sangkal dia, atau pilih istrimu. Kalau kau pilih istrimu dan menyangkal Yesus, istrimu hidup. Nanti saudara akan ketemu itu, tapi berdoa supaya kita tidak di situ. Itu terjadi di Cina. Pilih Tuhan, istrinya terus masuk mati. Sekarang anaknya dibawa yang paling kecil, masih bayi, lucu-lucunya kayak BK begitu. Kau pilih Yesus atau pilih anakmu? Pilih Yesus. Dia bukan ditembak, diangkat, dilempar, ditembak, hancur kepalanya. Saudara, kalau kita segera sadar bahwa kita milik Tuhan, kalau kita dipilih untuk melakukan apa itu Tuhan mau dalam hidup kita, semakin cepat kita sadar, semakin cepat Tuhan bawa kita sampai kepada rencananya, yaitu kita berbuah. Apa sih buah yang dimaksud? Oh, saya lewatin ini. Lewatin lagi.
Ya. Nah, di situ kan dikatakan tadi dipilih untuk pergi kan. Pergi ini apa sih? Pergi ini bukan pergi nyelonong nggak jelas, bukan. Ini lebih berbicara kepada memimpin diri, menggerakkan diri. Itu kata kerja, saudara. Memimpin diri atau menggerakkan diri untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara membaca Kisah 10 ayat 38, saudara akan lebih jelas. Yesus dari Nazaret yang dipenuhi oleh Roh Kudus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau kita mengerti ini, kita punya Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam kita, kita dipimpin Tuhan, maka harusnya kita tuh nggak egois, saudara. Kita nggak mikir diri aja. Yang penting keluargaku aman, anak-anakku dapat pasangan yang tepat, suamiku tidak selingkuh, kasih gaji setiap bulan pas, gak suka marah-marah. Ya udah cukup. Nggak cukup. Itu Anda egois, belum masuk kepada apa yang Tuhan mau. Perlu dipisahkan, harus kita cepat sadar gitu loh saya. Ayo sadar, saudara, bahwa yang lebih penting dari sekedar ngurus keluarga, tentu saja jangan salah dengan saudara artikan bahwa keluarga nggak penting. Siapa bilang keluarga nggak penting? Anda masih ingat pada saat Ishak itu umur 14 tahun, kemudian Tuhan berbicara kepada Abraham, bawa dia ke atas gunung dan persembahkan sebagai korban bakaran, kan? Sudah tahu kan? Apakah tidak ada 3 hari mereka berjalan, saudara? Saya yakin sekali dalam hatinya itu bapaknya itu hancur hatinya, ya kan? Anaknya yang sudah ditunggu 25 tahun sebelum dia lahir, sekarang dia udah lahir 14 tahun, sudah besar, harus dipersembahkan. Apaan Tuhan yang main-main aja? Tapi kalau saudara membaca di dalam Ibrani, Alkitab mengatakan bahwa Abraham dia berani, kenapa? Karena dia percaya sekalipun tuh anak mati, Tuhan bisa hidupkan lagi. Dia bawa tuh anak sampai di atas gunung, sudah siap untuk ditusuk. Ada teriakan dari langit kan, jangan apa-apain anakmu, karena jangan, aku sudah tahu imanmu seperti apa. Akhirnya anaknya nggak jadi, terus Tuhan kasih ada kambing domba di belakang kan. Nah, intinya begini, saudara. Saya tadi kan sampaikan bahwa jangan berarti saudara keluarga nggak penting. Keluarga penting. Buktinya tuh Tuhan bilang jangan korbankan anakmu. Aku beri yang lain. Aku tahu imanmu sampai di mana. Mengerti maksud saya, saudara? Pada saat kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang rasanya susah begitu. Keluarga, tapi tidak akan terjadi karena Tuhan itu setia. Dia tahu kita sampai di mana. Dia tahu kita sampai di mana. Tinggal hari ini kita berjalan. Nah ini, kata ini pergi, memimpin diri dan menggerakkan diri. Untuk apa? Untuk seperti Kristus lah. Bukankah Kristen artinya pengikut Kristus? Apa yang kita ikuti dari Kristus? Kalau bukan kehidupan Kristus itu sendiri yang menjadi berkat. Sampai mati, saudara, di atas kayu salib, dia tetap menjadi berkat. Tidak ada satu kutukan pun keluar dari mulut Yesus kepada orang-orang yang menganiaya dia. Bahkan dia bilang, ya Bapa, ampuni mereka. Kok bisa ya? Bisa, karena Tuhan sudah, karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan Tuhan sudah memberi contoh apa yang terjadi dalam kehidupannya, supaya kita ini tahu, kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun juga. Jadi jangan pernah takut. Masuki 2024, Anda harus lebih giat. Anda harus lebih semangat. Tuhan sebentar lagi engkau datang. Ada pendeta ngomong, salah satu pendeta ngomong ke saya, anggaplah hari ini Tuhan datang. Jadi kamu sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak harus keluar rumah terus teriak-teriak, tidak perlu, saudara. Kita hidup dengan karakter Kristus itu jauh lebih berdampak daripada kita cuma ngecap. Hidup dengan karakter Kristus. Dan yang kedua tadi dikatakan menghasilkan buah yang tetap, ya, buah pertobatan, karakter keserupaan dengan Allah.
Ini penting, saudara. Coba renungkan, setelah Anda bertobat sampai hari ini, apa yang sudah hilang dari dalam hidupmu? Buah apa yang sudah keluar? Sejak Anda bertobat sampai hari ini, saya yakin ada banyak perubahan dalam diri kita semua kok. Saya yakin, saudara. Karena Tuhan membawa kita semakin hari semakin baik. Kalau kita nurut, semakin kita responnya benar, semakin cepat Anda sampai kepada tujuan yang Tuhan mau, yaitu kita menjadi berkat buat orang lain. Kan begitu kan? Buah itu dihasilkan oleh pohon. Untuk apa? Dinikmati oleh pohon itu? Tidak. Dinikmati oleh setiap orang yang melewati pohon tersebut. Buah itu untuk orang lain, bukan buat diri sendiri. Boleh berpikir, skill saya ini, apa yang harus aku lakukan buat Tuhan? Tuhan pakai apa yang aku punya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang benar. Jangan kebingungan, Tuhan tempatkan aku di tempat yang tepat. Adalah di mana saja bisa, asal Anda berkata, Tuhan ini aku siap. Saya kan begitu, Tuhan ini aku, utus aku kan? Nah, jangan sampai kita, Tuhan ini aku, utus yang lain. Enggak, kita harus siap. Kenapa orang Kristen gak maju-maju? Ya itu tadi, karena salah di awal, dipikirnya ikut Yesus itu mau gue. Jadi ya Tuhan jangan ngatur aku dong. Nah ini harus dirubah. Justru Anda itu yang dipilih oleh Tuhan. Sudah sepatutnya kita melakukan segala hal yang Tuhan inginkan. Betul? Betul begitu kan? Seorang bapak membesarkan anaknya sampai besar. Ada sedikit banyak dia berharap anak-anak itu ngikuti maunya. Wah, aku yang disekolahin kamu kok. Kamu tidak tiba-tiba lahir langsung jadi begini. Kan tidak begitu. Kenapa saudara tidak berpikir bahwa Tuhan pun juga sebenarnya meminta. Dan dia meminta dengan halus. Roh Kudus itu gentleman, saudara. Dia tidak maksa. Kamu nggak mau, ya sudah silakan. Lari lah kita ke sana. Sampai sana, kena masalah. Sudah kena masalah baru ingat, ya Tuhan ampuni aku sudah lari dari jalanmu, aku mau kembali. Oke Tuhan, aku terima kamu, balik. Dan ayo lagi kembali. Tugasmu tadi kan ini, ayo laksanakan. Semakin Anda cepat sadar dan respon Anda benar, maka semakin cepat engkau menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Semakin kita respon, semakin cepat pekerjaan Tuhan itu semakin bisa terselesaikan. Masalahnya kan kena orang-orang Kristen kepala batu yang merasa sudah kenal Yesus dari dalam rahim mamanya. Itu orang-orang itu yang masalah, saudara. Karena Anda tahu, bukan kita yang memilih, tapi Dia yang memilih. Dan pilihan Tuhan itu nggak bakal pindah. Nggak beres ganti yang itu. Enggak, Tuhan bukan manusia. Sekali Dia pilih saudara dan saya, kemanapun kita pergi, kita akan kembali lagi. Karena Dia sudah pilih, tinggal kita aja yang harus cepat respon. Gitu, saudara. Oke, next. Nah, ada satu bahan yang kapan hari saya khotbah belum sempat terselesaikan. Saya yakin, saudara, dan saya tahu, sebelum kita ini dipakai menjadi berkat, ada yang mengalami namanya proses. Ada proses persiapan. Semua orang-orang tangguh, orang-orang hebat di dalam Alkitab, tidak ada yang tidak melewati proses. Ya, semuanya melewati proses. Bahkan Yesus pun melewati proses, saudara. Tahu tidak prosesnya Yesus? Dia begitu lahir, dia ada di tengah-tengah keluarga tukang kayu. 30 tahun melayani keluarga sebagai tukang kayu, menjadi rabi, ngurusin mama dan adik-adiknya. Bapaknya meninggal umur 14-15 tahun. Itu kesulitan Kristus. Setelah itu baru dia pelayanan. Dan apa yang dikerjakan oleh Kristus, dunia terberkati sampai hari ini. Saya mau tunjukkan paling tidak 2 orang saja ya, saudara. Anda pasti tahu orang tersebut. Dan semoga pada saat Anda melihat nama-nama ini, mulai berpikir bahwa sebelum saya sampai ke sana itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Tapi kuncinya adalah
kedekatan dengan Tuhan. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Kuncinya adalah dekat dengan Allah atau hubungan dengan Allah. Coba kita mulai dari tokoh yang pertama, Yusuf. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Ya, bukan Yusuf Ali yang di depan tukang jual es, saudara. Yusuf, salah satu dari anak Yakub yang disebut Israel. Nah, saudara lihat, ada pemilihan Tuhan, saudara. Dari 12 anak Yakub, saudara lihat, ada konsep pemilihan. Tuhan nyatakan dirinya kepada Yusuf lewat mimpi, bukan kepada Ruben, bukan kepada Lewi, tidak. Kepada Yusuf Tuhan menyatakan dirinya dan menyatakan sesuatu yang akan terjadi di Samuel nanti, di satu tempat, di waktu yang akan datang. Yusuf masih muda, 17 tahun. Begitu dapat mimpi yang luar biasa, kan tahu saudara ya, 12 itu menyembah kepada dia, dan ya saudara tahu sendirilah cerita itu. Masih muda, ada kesombongan, ya kan? Ada rasa, wah, saya disembah oleh keluargaku, kakak-kakakku menyembahku, bahkan bapak mamaku menyembah. Ada sedikit, ya siapa sih yang tidak akan seperti itu? Ya. Misalkan siapa yang umur 17-16 tahun dapat pernyataan yang luar biasa seperti itu, apa yang terjadi? Tuhan kikis dulu nih, dijual. Yang jual siapa? Saudara-saudaranya. Kasihan ya. Anda kalau mau ujungnya jadi seperti Yusuf, siap dijual sama saudara-saudara. Tidak, ya dijual jadi budak loh, ya. Jangan main-main, dijual jadi budak itu ngeri sekali. Sebelum dijual dilemparkan ke sumur kosong loh. Dia diasingkan. Perasaan coba 17 tahun. Saya waktu umur 15 tahun itu dimasukin sama bapak ke panti asuhan. Waduh, rasanya kayak apa gitu. Aduh, anak masih kecil kok tega ya orang tua. Anak dimasukin panti asuhan. Kecuali kalau mereka mati salah satu kan oke kan. Ini nggak mati. Mau kawin lagi, jadi kita diamankan, yang nakal-nakal diamankan semua. Ada rasa kayak gimana gitu. Bayangkan Yusuf sudah. Anak kesayangannya Yakub dibuang, dimasukin ke dalam, dijual. Setelah dijual dia apain, coba kita lihat. Jadi budak kan, Ben? Jadi budak. Dijual jadi budak. Ya, saudara tahu ya. Kemudian setelah jadi budak, dia berhasil dalam pekerjaannya, difitnah sama siapa? Potifar, istri Potifar, tante Potifar memfitnah dia. Habis itu masuk penjara. Ini proses-proses yang akan kita lewati, saudara. Entah hari ini kita bisa pakai bahasa kita, mungkin dijual itu mungkin diasingkan orang lain, tidak dianggap lagi, jadikan budak, nggak dianggap oleh orang lain, difitnah, siap, harus siap. Baru kena diomongin orang, dia itu sok loh, langsung saudara lebih galak dari dia. Nggak bisa, itu yang harus dihabisin dulu itu. Nggak bisa kita menjadi berkat kalau itu masih ada. Harus sampai ada seperti Kristus. Apapun yang orang lakukan tidak baik kepadamu, engkau bisa mengatakan Tuhan ampuni dia. Ya, habis dijual, masuk penjara. Apa yang membuat Yesus bertahan? Ada yang ingat? Apa yang membuat Yesus bertahan? Ada kata kuncinya kok, kalau Anda memperhatikan tadi Kejadian 22 itu. Allah, ayo lanjutkan. Allah menyertai dia. Kata kuncinya. Pertanyaannya, kok Allah menyertai dia? Ya kan dia yang dipilih dari 12 adiknya itu, kakak. Dia yang dipilih. Saudara tidak temukan Yusuf beribadah 1 hari 3 kali. Nggak ada, saudara. Lalu kekuatan dari mana sehingga dia bisa mengatasi dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Bahkan akhirnya dia diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. 1, karena Allah menyertai dia. Saudara, Anda mau sukses dalam hidup, Anda mau melewati semua hal-hal yang sulit dalam hidup,
Anda harus beserta dengan Tuhan. Tak bisa pakai kekuatanmu, tak bisa. Uangmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saya kirim ada saya lupa apa ini. Pasti orang ini ngomong begini. When you lose money, you lose nothing. Tahu artinya? Ketika kamu kehilangan uang, kamu nggak kehilangan apa-apa. Lucu kan? Bisa ngomong gitu ya. Orang kehilangan uang ya pusing dong mestinya kan? Betul tidak? Siapa yang kehilangan uang terus tidak merasa kehilangan apa-apa? Nggak ada. Betul kan? Orang itu ngomong, when you lose money, you lose nothing. Kalau kamu kehilangan uang, kehilangan harta, kamu nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kamu kehilangan kesehatan, you lose something. Kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau kamu kehilangan karakter, kehilangan integritas, you lose everything. Jika engkau tidak dipercaya, maka engkau kehilangan segala-galanya. Menarik kan kata-kata ini? Itu kata-kata menurut saya itu kata-kata yang diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan. Uang tidak penting, saudara. Uang penting ya, tetapi kalau kita hidup hanya berharap pada uang, uang itu punya sayap. Anda terlalu bergantung kepada dia, Tuhan izinkan, boom, apapun ada sesuatu terjadi, harus keluar uang banyak. Ada orang yang punya kekayaan triliunan, tapi dalam 1 bulan habis karena harus masuk rumah sakit. Harus hidup memperpanjang usianya dengan mesin bantu, sekali pakai itu berapa puluh juta dalam sehari. Saudara, kalau kita harus izinkan ini terjadi dalam hidup kita. Izinkan Tuhan proses kita. Yang berikutnya, contoh kedua, setelah itu kita selesai. Daud, stop. Siapa yang tidak tahu Daud? Pahlawan orang Israel, menangan, nggak pernah kalah, terpopuler. Ya saudara, tapi saudara mau tahu sejarah hidupnya? Dikucilkan. Anak bungsu, tapi tempatnya di padang gurun, ngurusin kambing yang cuma 3-4 ekor. Anak bungsu. Di sini anak bungsu siapa? Anak bungsu mawa disayang-sayang, minta apa diturutin. Harus masuk padang gurun dulu, dikucilkan dulu, baru bisa berhasil, baru bisa berfungsi benar-benar. Daud dimasukkan, dikucilkan. Yang kedua, tolong. Ayo, setelah dia dikucilkan, saudara, kita lihat jadi buronan. Tahu Daud jadi buronan? Pada zaman dia itu menangan, ngalahin Goliat, kemudian dijadikan panglima 1000 orang atau apa gitu, menangan kemana-mana diutus. Akhirnya satu hari si Raja Saul mendengar orang-orang Israel berteriak begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Langsung, loh kok Daud hitungannya puluhan ribu, aku cuma dianggap 1000. Saat itulah dia benci kepada Daud. Daud dikejar-kejar. Daud sempat hidup di padang belantara bersama penjahat-penjahat. Jadi buronan. Berikut. Masalah setelah dia jadi raja umur 30 tahun. Daud ini punya banyak masalah, saudara ya. Anaknya lain mama, si Tamar itu diperkosa oleh Amnon. Amnon itu lain mama. Satu bapak lain diperkosa. Habis itu Amnon dibunuh sama Absalom, anak yang lainnya. Bunuh-bunuhan saudara dalam keluarga. Dia pimpin keluarga nggak becus. Nggak becus. Terus apa lagi? Absalom bikin makar, memberontak. Istri-istrinya Daud ditidurin satu-satu semua. Gila ya Absalom. Habis itu Absalom mati. Banyak sekali masalahnya. Belum lagi dia punya satu lagi masalahnya. Masalah moralitas. Mengingini istri Uria yang lagi sedang mandi. Dia panggil Joab,
panglima perang, taruh Uria di tempat yang paling depan dalam peperangan supaya dia mati. Begitu Uria mati, istrinya diambil. Brengsek sekali orang ini, saudara. Siapa yang punya moralitas yang jelek kayak ini? Kayak Daud. Orang ini kacau sekali, saudara. Tapi nama Daud artinya dikasihi. Saudara tahu nggak? Namanya dikasih, a man after my own heart. Ya, itu arti kata Daud. Orang yang benar-benar dikasihi. Lalu apa yang membuat dia tetap bisa menjadi berkat buat orang lain sampai matinya, saudara? Mau mati itu dikatakan orang yang paling terpandang, orang yang terpuji, orang yang disanjung di seluruh Israel. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara memperhatikan Mazmur, saudara akan temukan hanya dekat Allah saja. Mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan hanya jadi berkat kalau tadi disertai Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan hartamu. Jangan dekat dengan orang-orang yang berpotensi untuk menolongmu. Jangan berpegang kepada deposito. Jangan berpegang kepada anakmu yang mungkin S1, S2, S3 yang hebat-hebat. Mari dekat dengan Tuhan. Karena itu akan memastikan kita sampai kepada rencana Tuhan. Anda jadi berkat. Tidak peduli hari ini Anda mungkin seorang janda, Anda mungkin seorang yang status sosialnya kurang baik, ekonominya kurang baik. Karena dia sudah bilang, when you lose money, you lose nothing. Kamu kehilangan harta, nggak penting itu. Lebih penting adalah kalau kita punya karakter. Lebih penting adalah kalau kita punya integritas. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Korintus, dia bilang, yang dituntut daripada kita adalah dapat dipercaya. Dengan dapat dipercaya, maka Injil bisa sampai ke mana-mana. Amin. Amin, saudara. Ayo, kita masuki 2024. Mari seperti apa yang dicontohkan, disertai Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada Anda punya rumah 10, punya mobil 100, punya pabrik di mana-mana. Itu nggak penting, saudara. Begitu Tuhan izinkan, jadi habis itu uang dalam semalam. Masih ingat Ayub? Hartanya habis cuma dalam sehari. Dalam sehari habis. Anaknya dalam sehari, 10 anaknya dalam sehari habis. Dalam sehari juga istrinya lari tinggalkan dia. Harta nggak penting, saudara. Yang penting hari ini adalah Anda bisa sampai kepada rencana Tuhan. Orang yang peduli dengan integritas. Tapi mari izinkan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Raja Daud itu, makanya saya tadi katakan tidak ada orang sebrengsek Daud itu. Tapi dia berkata, selalu ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu yang membuat dia itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada dosamu yang lebih hebat dari Daud? Enggak kan? Kita dosanya masih ecek-ecek, saudara. Jangan sampai yang lebih besar lagi, saudara. Mari kita izinkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, punya waktu berdoa, punya waktu baca Alkitab, dan punya waktu untuk berbagi hidup dengan orang di sebelahmu. Jangan cuma ngurusin keluarga. Mari kita lihat orang lain, orang yang belum kenal Kristus. Kita tidak perlu harus, saya sudah sering berkata-kata, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan bersaksi, menjadi saksiku. Menjadi saksi ini bisa dengan dua hal, dengan perkataan, tapi kemudian dengan kesaksian hidup, hidup yang benar. 2023 lupakan, kita akan segera meninggalkan 2023 dalam waktu 3,5 jam lagi. Berdoa dan minta Tuhan, biarlah aku ini ada di dalam penyertaan-Mu, dan biarlah aku ini hidup bisa dekat dengan Engkau. Itu jauh lebih penting. Amin, saudara. Itu yang memastikan Anda akan menjadi berkat kemanapun Anda pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.
Terima kasih Pastor Doni